Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan pimpinan sidang, seluruh anggota dewan, sangat saya kenal satu persatu dan sangat saya hormati serta saya muliakan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dan karunia kepada staf sekretariat anggota DPR, kepada jajaran Kementerian Agama, kepada saudara seikhwan semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Wabil khusus kepada teman Unsika dan kepada Ketua PCNU Kabupaten Karawang, Kang Uyan. Saya hanya ingin menyampaikan dua kajian kecil Pak Ketua, Bapak Pimpinan Sidang. Yang pertama, kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pokok-pokok pondok pesantren. Yang kedua, tulisan seorang sosiolog dari Belanda bernama Martin van Boerenissen. Dan saya meyakini hampir dari seluruh redaksional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini mengadopsi seluruh tesis yang dilakukan oleh Martin van Boerenissen. Sehingga dalam kesempatan saat ini saya ingin mengutarakan untuk isian perda, saya sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua. Mudah-mudahan ini juga menjadi sama dengan seluruh pikiran-pikiran kita. Dan apabila ada yang kurang, mudah-mudahan bisa disempurnakan, bisa dimasukkan. Tetapi pokok-pokok pikirannya adalah tidak keluar dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang yang telah ditetapkan melalui keputusan bersama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Yang pertama, pesantren itu memiliki identitas dan ciri kepesantrenan. Ciri-ciri inilah yang membedakan antara pesantren dengan produk-produk lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, pesantren itu memiliki sistem penerapan kurikulum yang walaupun klasikal, tetapi ini sangat diakui oleh seluruh pondok pesantren yang ada. Yang ketiga, pesantren butuh dukungan pemerintah, baik daerah, provinsi maupun pusat, demi pengembangan, karena di dalamnya pesantren mengembangkan sumber daya manusia. Sehingga jati diri bangsa bisa didorong sekian persentasenya oleh produk pesantren yang hari ini saya kira tidak bisa dinafikan bahwa Pak Dr. Atta adalah ternyata santrinya Kang Uyan. Ya, walaupun santrinya santri YouTube. Oleh karena itu tidak ada alasan Pak Dr. Atta untuk melawan pada kiainya, nanti nggak barokah. Jadi Kang Atta ini mohon maaf ya Kang Opa, boleh cerita dulu Pak Ketua ya? Ya, siap. Jadi ada santri di sebuah pesantren Pak Mulia itu tidak pernah ngaji. Jadi cuma ngurus kuda kiai saja setiap harinya. Tapi tiba-tiba setelah dewasa jadi kiai, padahal jarang. Nah, setelah jadi kiai dia datang ke pesantren itu berziarah kepada gurunya karena sudah meninggal. Pas di jalan bawa mobil karena sudah hebat, namanya juga kiai, kan nggak mungkin kiai nggak punya duit. Nah, nggak kan PKB datang ke rumahnya untuk minta dukungan, sekurang-kurangnya kan membawa sesuatu, itu kan udah biasa. Nah gitu Kang Atta, ya kalau PKB ke Kang Uyan ya PKS ke saya kan. Atau Nasdem ke saya, tinggal ya betul kan. Terima kasih Kang Emai sudah mewakili hati saya. Tinggal pagi-pagi aja ya Kang Atta. Atur. Jadi begitu sedang naik mobil, ada delman yang dilewati, ada pedati lah, ada dokar, ada kudanya. Nah kiai itu turun Pak, langsung berdiri di atas trotoar, mempersilahkan kuda itu lewat. Santrinya itu dengan takzim, dengan menundukkan kepala, santrinya itu nanya, Kiai kenapa sampai sehormat itu kepada kuda yang lewat tadi? Kuda itu di kepalanya ada putihnya, saya takut itu kuda keturunan kiai saya. Saking hormat kan, boleh tepuk tangan saya. Jadi Kang Atta kalau tidak begitu ke Kang Uyan, saya yang demonya udah. Oh ya, Uyan udah Pak Dokter. Ya, nah, oleh karena itu. Nah, Pak Dokter, kemudian yang ketiga, tugas pesantren. Ini varian-varian yang menurut saya sangat berbeda isinya. Yang pertama, karakter ciri pesantren itu harus memiliki masjid atau musola. Karena itu adalah tempat untuk berdialog dengan masyarakat lingkungan.
Jadi kalau ada pesantren yang masjidnya tidak melibatkan diri dalam kehidupan lingkungan, saya mencurigai masjid itu tujuannya untuk apa? Dan di dalam sejarah Islam saya kira Pak Atta tahu dan semua hadir, Rasulullah pernah membongkar sebuah masjid. Mudah-mudahan saya tidak salah, tapi karena saya pengurus NU saya jamin nggak salah loh apa yang saya ya Pak Atta. Artinya itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, di dalam pesantren itu ada rumah kiainya. Sehingga kiai itu tidak akan lari dari tanggung jawab apabila dia melakukan sesuatu yang salah. Yang ketiga, di dalam sebuah pesantren itu ada tempat ruang belajar santrinya. Prasyarat tiga ini menjadi prasyarat pokok di samping asrama untuk tempat tinggal di situ. Prasyarat kedua, secara kurikulum, pesantren itu harus mengajarkan ilmu fikih, ilmu hukum. Itu jaminan bahwa santri dan kiai tidak boleh melanggar hukum. Yang kedua, di pesantren itu mesti belajar tasawuf. Karena hanya dengan ilmu tasawuf orang bisa menahan diri dari lapar. Kiai bukan tidak mampu bikin rumah 2 lantai, tapi kiai harus sadar lingkungannya masih berumah lantai dan berumah dinding bambu, sehingga ia menahan diri dari rasa lapar. Itu namanya wetengiro ingkang luwe kalau dalam bahasa Jawa. Kan itu Pak. Ini ciri-ciri tasawuf seorang definisi pesantren. Ia boleh memilih qadiriyah, ia boleh memilih saziliyah, ia boleh memilih satiriyah, ia boleh memilih naksabandiyah. Pilihan-pilihan tasawufnya bebas. Tetapi karakteristik asli seorang kiai itu. Dan yang ketiga, harus ada ilmu tauhidnya. Karena ia harus lebih soleh daripada lingkungan yang ada. Nah, tipe-tipe ini yang tidak memungkinkan ada peristiwa heri-heriawan yang terjadi saat ini. Gak mungkin kalau kemudian 3 kurikulum ini dijadikan pedoman oleh para pimpinan pondok pesantren. Maka oleh karena itu populer ilmu Safinah di dalam bukunya Martin ini Pak. Safinah adalah salah satu referensi kitab ibu karena mengajarkan fikih. Yang kedua Sulamut Taufik, kitab yang mengajarkan fikih dan tasawuf. Yang ketiga sekurang-kurangnya kitab-kitab tipis seperti apa Johar Tauhid dan lain sebagainya tentang ilmu tauhid. Nah, kalau ini tidak dimasukkan di dalam kerangka peraturan daerah kita, bukan saya mau mengabaikan hasil telaah musika, maka tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, karena di dalam undang-undang ini tertera betul bahwa pesantren itu harus berciri salah satunya kitab-kitab klasikal. Nah, oleh karena itu Pak Dr. Atta pada kesempatan yang baik ini, yang kedua, setelah bicara tentang sesuatu yang bersifat monumental itu, kemudian kurikulum, yang ketiga, pesantren harus memiliki karakter peran sosial. Kenapa saya bicara peran sosial? Karena pesantren harus kuat dengan simbolisasi pesantrennya. Jadi jelas, sunninya itu jelas. Mudah-mudahan tidak ada sini dan tidak ada yang khawarij, saya kira. Kalau ahli sunnah wal jamaahnya itu jelas, maka pesantren itu tidak akan mendapatkan pertentangan apapun. Oleh karena itu simbolisasi pesantren menjadi sangat penting untuk mendapatkan pantauan dari pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, pesantren berkewajiban melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Ini saya kira yang disebut oleh pemikiran Gus Dur bahwa Indonesia selesai apabila ada gerakan revolusi sosial. Dan revolusi sosial ujungnya adalah institusi pesantren. Karena pesantren terlibat betul di dalam proses perubahan masyarakat. Saya bukan mau mengistimewakan pesantren, tetapi memang fakta undang-undang ini maksud saya Pak. Oleh karena itu bagaimana agar pesantren didorong oleh bapak-bapak yang terhormat yang hari ini mengundang kita, agar pesantren mampu melibatkan itu, sehingga harapan kita Nahdlatul Ulama kepada pihak Kemenag tadi bahwa tidak mudah mengeluarkan izin pesantren tanpa melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual kalau istilah KPU dulu. Dipantau, dilihat, disurvei secara ketat. Karena sudah samakah sesuai dengan kurikulum yang diadakan? Sudah samakah prasyarat-prasyarat itu yang ada? Oleh karena itu, saya berharap hari ini rumusan-rumusan Perda itu betul-betul sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang memang itu menjadi hukum primer dari diskusi kita hari ini. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, ada tugas terakhir, mohon maaf, tugas pesantren itu adalah tugas dakwah untuk membentuk karakter bangsa, sehingga pesantren itu pasti berkhidmat kepada bangsa.
Jadi anak pesantren kalau melihat orang tabrakan di jalan, Pak Jajang, itu tidak usah tanya agamanya apa. Bantu, bawa ke mobil, nggak usah nanya agamanya apa. Agama kamu apa? Islam apa Kristen? Kalau Islam saya bantu, kalau Kristen enggak. Anak pesantren nggak perlu gitu. Islam mana? Begitu naik mobil ditanya lagi, Islamnya apa ini? Muhammadiyah apa itu? Mati, Pak. Begitu mau masuk Bayu Kantor tanya lagi, "Elah ya NU na Muhammad Gus Dur." Aduh, nggak ada begitu Bu Indri gitu. Anak pesantren nggak ada begitu. Jadi kalau tipe anak pesantren, punten Pak. Saya dengan Kang Ujang, bukan kita ini tidak bertanggung jawab atas perkembangan Islam yang rahmatan lil alamin, yang asida'u alal kufar dan ishadu bi anna muslimin, dan itu. Tetapi semangat kita mendorong agar bangsa dan agama lain ikut dalam proses toleransi itu karena memang kesadaran kita. Kita ini kan lahir dari semangat desa, semangat tradisional. Kalau istilah bukunya Greg Burton, ada yang disebut dengan tradisionalisme radikal. Tradisionalisme NU yang radikal itu adalah yang melawan tatanan fundamental, terutama modernisme. Bagi masyarakat kota, kan tidak ada semangat lagi bergotong royong membuat rumah. Tapi bagi masyarakat desa, kalau ada orang tetangganya membuat rumah, dia berbahagia untuk membantunya. Bagi warga NU, kalau ada orang Kristen membuat gereja, kami senang walaupun kami tidak menempati rumah itu. Itu prinsip tradisionalisme. Prinsip-prinsip tradisional kan seperti itu, Pak Jajang. Kita senang melihat tetangga membangun rumah tanpa harus memfitnah bahwa itu hasil korupsi atau hasil apa. Nggak perlu yang begitu-begitu, bantu saja. Senang walaupun kita tidak menempati rumah itu. Nah, kita pun senang melihat kawan-kawan non-Islam punya tempat ibadah walaupun kita tidak akan ibadah di tempat itu. Ini prinsip-prinsip kesadaran Islam rahmatan lil alamin yang ini saya kira harus kita kembangkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, saya berharap peraturan daerah yang akan kita susun itu nanti secara detail memang harus menjadi turunan dari undang-undang yang ada ini, sehingga dari mulai semangat identitas, ciri, kemudian kurikulum dan lain sebagainya itu senyawa dengan apa yang kita harapkan. Terakhir, Pak Pimpinan Sidang, kalau ada pesantren di sebuah daerah, maka akan ada 3 perubahan penting. Yang pertama, terjadi akulturasi budaya. Karena pendatang dari luar membawa karakter budayanya pasti bercampur dengan karakter budaya yang ada di sekitarnya. Kalau kiai membatasi perubahan kultural di tengah-tengah masyarakatnya, saya mempertanyakan kenapa kiai harus elit itu. Karena wah, itu alami harus terjadi. Tradisi sarung, merubah tradisi lingkungan yang pakai celana panjang, dan terjadi akulturasi kebiasaan-kebiasaan yang menyatu, itu kalau ada pesantren. Yang kedua, akan ada perubahan cara berpikir politik masyarakat di sekitarnya. Karena pasti pesantren dan rumah kiai didatangi oleh tokoh-tokoh politik. Sekurang-kurangnya lingkungannya berpikir, orang mana ini? Partai mana ini? Tokoh mana ini? Itu memberi daya hidup bagi lingkungan untuk belajar tentang bagaimana membangun tatanan politik. Dan yang ketiga, apabila ada pesantren di sebuah daerah, kalau rata-rata santri mengeluarkan uang 20.000 per hari, ada 100 orang, maka 1 hari 2 juta yang bisa membangun daya hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan perda ini harus ditetapkan, karena pesantren bukanlah sebuah ancaman bagi kedaulatan bangsa yang kita cintai. Saya kira itu saja Pak Atta yang perlu disampaikan. Dengan penuh kerendahan hati, saya akhiri usulan ini. Kami persilahkan kepada yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun pesantren hari ini sedang konflik, tetapi tetap menarik.